semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan bahas tentang rumah gadang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Eits, tapi tunggu dulu. Tak kenal, maka tak sayang. Maka izinkan kami perkenalan terlebih dahulu ya. Check it out. Rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat khas suku Minangkabau yang merupakan suku yang berasal dari Sumatera Barat. Rumah gadang biasanya dibangun di tanah yang cukup luas dan merupakan tempat tinggal orang-orang Minangkabau pada zaman dahulu. Rumah gadang dibangun tidak hanya terfokus pada unsur estetika saja, melainkan juga terdapat proses budaya yang terjadi pada saat itu oleh masyarakat Minangkabau. Rumah gadang memiliki karakteristik berdasarkan dua keselarasan, yaitu keselarasan Datuk Parpatih dan Sebatang yang disebut sebagai Laras Bodi Caniago, dan yang kedua adalah keselarasan Datuk Tumenggungan yang disebut sebagai Laras Kota Piliang. Pada rumah gadang Kota Piliang, lantai ditinggikan pada anjong yang terdapat pada ujung kiri dan kanan rumah gadang, sedangkan pada rumah gadang Bodi Caniago, lantai pada rumah tersebut umumnya adalah datar karena rumah gadang Bodi Caniago tidak memiliki anjong pada ujung kiri maupun ujung kanan. Sistem rangka rumah gadang menggunakan kayu dan sistem pasak sebagai pengokohannya. Penggunaan kayu untuk rumah gadang harus diolah terlebih dahulu dalam beberapa hari agar kayu yang digunakan memiliki kualitas yang lebih bagus dan tahan lama. Rumah gadang juga menggunakan sambungan sandi sebagai pertemuan struktur-strukturnya. Nah, mari kita beralih ke aspek arsitektural yang ada pada rumah gadang tersebut. Rumah gadang tidak hanya merujuk pada bentuk-bentuk atap yang indah, tetapi juga ada ukiran-ukiran atau ornamen yang khas dari daerah. Ukiran-ukiran ini umumnya membentuk flora dan fauna yang dipahat oleh tukang ukir yang memahami falsafah dari ragam ukiran yang ada di Sumatera Barat. Ragam ukiran rumah gadang ini umumnya memiliki 4 motif khas, yaitu kaluk paku, itiak pulang patang, pucuk arabuang, dan sirih gadang. Nah, tentu kita tidak lupa dengan hal yang paling mencolok dari rumah gadang ini, yaitu atapnya yang melengkung. Atap tersebut memiliki lengkungan yang besar sehingga menyerupai tanduk kerbau dengan berbagai material seperti ijuk, kayu, seng, dan bahan-bahan lainnya. Banjuang merupakan tanda adat bagi masyarakat setempat. Sesuai namanya, ampe yang berarti 4, bangunan rumah adat ini memiliki 4 buah gojong di atas atap dan punya lebih dari 7 ruangan. Ciri khasnya, bangunan rumah adat ini punya tambahan anjung di sisi kiri dan kanan bangunan. Yang kedua, rumah gadang Gonjong Anam. Rumah adat ini adalah rumah adat Minang. Bentuk bangunannya mirip seperti rumah gadang Gajah Maharam. Tetapi rumah adat ini sudah dimodifikasi dengan penambahan ukiran-ukiran khas Minangkabau sehingga menjadi bangunan beranjung. Rumah adat Gonjong Anam punya bangunan yang lebih modern dibandingkan rumah adat Sumatera Barat lainnya. Pelangkonya menggunakan papan dan bukan anyaman bambu. Kemudian, jendela dibuat lebih banyak supaya pencahayaan bisa lebih banyak masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, rumah gadang Gondok Sibak Baju. Rumah adat Sumatera Barat ini mempunyai ciri khas bentuknya yang mirip dengan belahan baju. Rumah adat ini masih meniru model rumah gadang Gajah Maharam. Bahan dasar pembuatannya adalah kayu dan sasak. Yang keempat, rumah gadang jenis Gajah Maharam. Rumah gadang jenis Gajah Maharam merupakan salah satu rumah adat Sumatera Barat yang termasuk kategori mewah.
Syarat membangun rumah adat ini adalah rumah harus menghadap utara dengan dinding sisi timur, barat, dan selatan ditutupi sasak. Seluruh bangunan dibuat dari kayu-kayu berkualitas seperti kayu juar, surian, dan ruyung. Atapnya terbuat dari seng. Rumah adat ini terdiri dari 4 kamar dengan ukiran khas Minangkabau sebagai dekorasi pintu-pintu kamar. Untuk membangun rumah adat ini dibutuhkan 30 tiang penopang. Karena banyaknya tiang penopang ini, rumah adat jenis Gajah Mataram dianggap sebagai bangunan tahan gempa. Rumah gadang yang kelima adalah rumah gadang Gonjong Limo. Ciri khas bangunan rumah adat ini adalah penambahan gonjong di bagian kiri dan kanan bangunan. Rumah adat ini banyak ditemui di kota Payakumbuh, Padang. Rumah gadang Gonjong Limo mempunyai pengakhiran bangunan yang sama dengan Gajah Mataram, hanya saja tidak ditambah anjung. Ciri khas rumah adat Gonjong Limo adalah gonjong tambahan yang berada di sisi kanan dan kiri rumah. Yang keenam, rumah gadang Surambi Tapek. Rumah adat ini terlihat agak berbeda dengan rumah adat lainnya. Rumah adat Sumatera Barat ini mempunyai pengakhiran kiri dan kanan yang disebut Bapa Mokok atau Pape dalam bahasa Minang, yang berarti pintu masuk dari belakang. Jadi, jika mau masuk ke rumah atau Pape dalam bahasa Minang, yang berarti pintu masuk dari belakang. Jadi, jika mau masuk ke rumah ini ketika berkunjung, harus masuk melalui pintu belakang rumah. Tetapi seiring perkembangan zaman, banyak pula rumah gadang Surambi Pape yang dimodifikasi sehingga mempunyai pintu dari depan. Yang ketujuh, rumah gadang Batingke atau rumah gadang bertingkat. Model bangunan rumah gadang ini mirip seperti rumah gadang Gajah Mataram. Dalam bahasa Indonesia, rumah gadang Batingke berarti rumah gadang yang bertingkat. Dulu rumah adat ini banyak ditemui di Padang, tetapi akan sangat jarang ditemui pada masa kini. Jadi maksud bertingkat. Sekian dulu ya dari kami. Kami dari kelompok 8 IMP pamit dulu. Bye-bye. Bye-bye.